tentunya kalian semua sehat, tidak kurang satu apapun. Adik-adik, kita berjumpa lagi dengan pendamping pihak Paroki Mater Dei. Saya Kak Neni, Kak Feli, Kak Riana. Nah, adik-adik, sebelum hari ini adalah hari Minggu biasa ke-27. Tema kali ini, buka hati, terima Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari kita bangkit berdiri supaya kita semangat. Ayo kita nyanyi bersama.
setelah kita bernyanyi, jadi semangat ya. Adik-adik, sekarang kita mengambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama mengikuti kegiatan biak pada minggu ini. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dengan senang hati mau buka hati dan terima Tuhan. Sertailah kami semua sampai acara ini selesai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita duduk dengan baik. Ayo, duduk yang baik ya. Ambil Alkitabnya, kita membaca Alkitab bersama-sama yang akan dipandu oleh Kak Feli. Silahkan Kak Feli. Ya adik-adik, sekarang kita semua coba membaca kitab suci bersama-sama. Hari ini bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawanan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan mengambilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai pengantar dari bacaan tadi, supaya kita lebih bisa merenungkan
Kak Feli, Kak Riana, dan Kak Neni akan membawakannya dalam bentuk drama. Adik-adik bisa sambil mengikuti ya. Di suatu tempat ada orang punya kebun anggur yang luas. Karena tak ada yang bisa mengerjakan sendiri kebun itu, lalu ia mengambil orang-orang untuk bekerja di kebunnya. Suatu hari, pemilik kebun akan pergi ke tempat yang jauh. Lalu ia mempercayakan kebun itu kepada para pekerja untuk mengurus kebun itu. Dan nanti kalau sudah panen, hasilnya akan dibagi antara para pekerja dan tuan pemilik kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pekerja, mulai hari ini saya akan pergi ke luar negeri. Minta tolong kebunnya diurus dan digarap dengan baik ya, supaya bisa menghasilkan buah. Nanti jika sudah panen, saya akan memberikan bagian kalian. Baik, Tuan. Kami akan bekerja dengan giat dan rajin, supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Setelah sekian lama, tibalah saat panen, dan pemilik kebun menyuruh orang untuk mengambil bagiannya. Namun yang terjadi, orang-orang yang disuruh itu malah dipukuli dan diusir oleh para pekerja karena mereka tidak mau membagi hasil panen itu. Saudara sekalian, saya disuruh tuan pemilik kebun untuk mengambil bagian tuan dari hasil panen ini. Tidak bisa, karena kebun ini kami yang menggarap. Maka hasil panen adalah milik kami, dan hanya kami bagi untuk kita saja. Loh, bukankah dulu sudah sepakat jika hasil panen kita bagi untuk tuan dan untuk Anda semua? Para pekerja marah, dan akhirnya utusan tuan itu dipukuli dan diusir. Demikian pula ketika tuan pemilik kebun anggur mengirim utusan untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan dari mereka ada yang dibunuh. Mengetahui peristiwa demikian, tuan berpikir untuk mengirim anaknya sendiri. Siapa tahu jika yang datang adalah anaknya sendiri, mereka menurut dan memberikan hasil panen yang menjadi bagian tuan. Saudara-saudara, saya adalah anak dari tuan pemilik kebun, dan saya datang untuk mengambil hasil panen bagian orang tua saya. Oh, kamu ya anak tuan pemilik kebun ini, yang nantinya jadi pewaris kebun ini. Betul sekali. Semua dipercayakan oleh orang tua saya kepada saya. Lalu pekerja itu berunding di antara mereka untuk merencanakan membunuh anak dari tuan itu, agar warisannya jatuh ke mereka semua. Kata mereka kepada yang lain, "Bagaimana jika anak ini kita bunuh saja? Dia adalah ahli waris kebun ini. Dan nanti jika kita bunuh, warisan dari tuan akan jatuh ke tangan kita." Mereka pun setuju untuk membunuh anak itu. Mereka menangkap anak itu, membawa keluar, dan membunuh anak itu. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita semua udah mendengar drama dari kebun anggur yang menghasilkan buah berlimpah
dipanen oleh pekerja, namun pekerja itu tidak mau membagi hasilnya. Setidaknya dalam cerita ini ada 4 tokoh. Yang pertama adalah tuan pemilik kebun anggur, pekerja, para utusan, dan anak-anak tuan pemilik kebun anggur. Anak tuan pemilik kebun anggur. Adik-adik semua tahu nggak arti dari perumpamaan tadi? Tuan di sini adalah gambaran dari Allah kita sendiri. Dan anak dari kebun anggur itu, anak dari pemilik tuan kebun anggur itu adalah Yesus Kristus. Sedangkan para pekerja adalah manusia dan kita semua di dunia ini, terutama melalui perumpamaan tadi, yaitu umat Israel dan bangsa Yahudi. Sedangkan para utusan adalah para nabi, nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menegur, mengingatkan dan mengajarkan manusia tentang kehendak Allah. Nah, Allah sendiri telah mempercayakan kepada manusia agar menjaga dunia ini, merawat, mengelola sebaik-baiknya sehingga menghasilkan buah kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kadang-kadang manusia sering seenaknya sendiri, bahkan mereka tidak menolak, memukuli semua utusan dan nabi-nabi, kemudian membunuh, bahkan membunuh anak Allah sendiri. Namun kita semua diajak untuk belajar bahwa dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang kemudian akan menjadi batu penjuru. Nah, dari cerita Injil tadi, Kak Feli akan membahas ada 3 hal penting. Yang pertama, kita semua adalah ciptaan Allah dan kita semua adalah milik Tuhan. Mari kita semua juga harus taat akan perintah Tuhan dan melakukan hal yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Semua orang adalah milik Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita, juga harus kita kasihi dan kita jaga. Yang kedua, kita harus menjadi pekerja yang baik bagi Tuhan, menjadi anak-anak yang baik yang bekerja bagi kebun anggur Tuhan. Caranya dengan waktunya berdoa, ya kita berdoa. Mungkin adik-adik yang masih pihak kelas kecil, misa online di rumah, waktunya misa ya kita misa, memberikan waktu kita yang terbaik sepenuhnya. Waktunya berdoa, waktunya misa-misa, waktunya belajar. Jangan waktunya belajar kita sibuk main game, waktunya berdoa kita alasan mau belajar. Itu semua ada waktunya dan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Yang ketiga adalah senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Allah menginginkan kita menjadi anak yang baik. Disebut sebagai anak yang baik karena kita melakukan hal yang baik. Bukan berarti seperti pekerja nakal yang dalam cerita tadi merebut bagian tuannya dan jahat kepada orang-orang utusan tuan pemilik kebun. Sebagai anak yang baik, kita diajak untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan kita sehari-hari. Misal, di rumah kita bisa membantu orang tua, membantu teman yang kesusahan, membantu orang lain yang membutuhkan. Oke, sampai di sini dulu adik-adik renungan kita hari ini. Semoga adik-adik semua bisa melakukan itu di rumah dengan baik. Nah, untuk itu hari ini kita akan ada aktivitas yang akan didampingi oleh Kak Riana. Halo adik-adik, jumpa lagi ya dengan Kak Riana. Kali ini aktivitas kita sangat mudah ya, bisa kalian lakukan
di rumah. Nah, ini kalian pasti sudah mendapatkan bahan ini ya dari kakak pendamping kalian. Nah, ini silahkan kalian cetak ya di kertas buffalo atau kertas yang tebal. Kemudian diwarna ya adik-adik. Nah, jadi untuk gambar ini diwarna, ya gambar hati ini diwarna. Kemudian nanti dipotong ya kotak-kotak gitu. Terus untuk bagian ini gambar hati ini kalian potong ya, jadi nanti seperti bingkai seperti itu ya. Ini dipotong kartunya, kemudian dilipat pas garis tengahnya ini seperti ini ya. Nanti jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Kalian warna sesuka kalian ya, boleh memakai pensil warna, spidol atau krayon yang kalian punya di rumah seperti ini ya. Kemudian hasil ini ya, oh iya jangan lupa nanti yang pinggir sini dilem ya, sedikit aja sama yang bagian bawah ya. Nah ini dimasukkan gini ya nanti ya. Kalau ini kebesaran boleh dipotong pinggirnya ya sedikit, bawahnya juga sedikit, sehingga hasilnya akan tampak seperti ini. Bisa ya, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, bagaimana setelah mengikuti firman Tuhan, mendapat renungan? Tentunya adik-adik imannya semakin bertumbuh dari hari ke hari. Juga adik-adik bisa melakukan aktivitasnya di rumah ya. Adik-adik, untuk minggu ini ayat perutusannya adalah aku mengungkapkan syukurku dengan lebih banyak memakai waktuku untuk membantu orang tua dan saudaraku. Ya, kakak ulangi ya. Aku mengungkapkan syukurku dengan lebih banyak memakai waktuku untuk membantu orang tua dan saudaraku. Nah, adik-adik, sampai ke penghujung acara, tapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri lagi untuk bernyanyi.
Nah, adik-adik, kegiatan biak minggu ke-27 sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Ayo adik-adik, kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan dan pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan biak minggu ini. Dari awal sampai akhir, berkatilah kami semua agar kami siap buka hati dan terima Tuhan. Bunda Maria, Bunda kami semua, jagalah anak-anak kami ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian adik-adik, pertemuan kita pada minggu ke-27 ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan kakak-kakak pendamping biak yang lain. Terima kasih. Dadah.